Pada kesempatan kali ini kami akan membahas apa arti garis-garis di bawah mata pewaris Titan. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. So, ada yang bertanya, apa sih yang ada di bawah mata pewaris Titan yang merupakan bintik-bintik atau garis-garis itu? Ini sulit sih jawabannya. Setelah admin cek dari season 1 sampai tamat, admin menemukan beberapa fakta yang mungkin tak kalian sadari. Tapi sebelum bahas hal ini, mungkin sebenarnya admin sudah bahas hal ini dalam video lama admin. Tapi kali ini admin akan bahas lebih detail ya. Jadi pertama kita ambil contoh wajah Eren pas final episode saja. Nah, ada nggak sih arti dari garis di wajahnya tersebut? Jika kita hitung, ada 6 garis di wajah bagian kanan dan di wajah bagian kiri ada 7. Lalu ada Zeke Yeager, kita hitung, di wajah bagian kanan ada 10 dan di sebelah kiri juga ada 10. Lalu ada Rainer Braun, memiliki 7 garis di masing-masing matanya. Lalu ada Porco Galliard, 4 di wajah bagian kanan dan 5 di wajah bagian kiri. Next ada Armin Arler, 7 garis di bagian mata kanan dan yang terlihat di mata kirinya ada 4. Lanjut lagi ada Pick Finger yang memiliki pola agak lain, yaitu masing-masing 6. Lanjut ada Ymir masing-masing 7 garis. Lanjut Eren Kruger memiliki 7 di bawah mata kanan dan 8 di bawah mata kiri. Lanjut Grisha Yeager 7 di bawah mata kirinya dan 7 di bagian mata kanannya. Lanjut lagi ada Falco Grice masing-masing memiliki 6 garis. Lanjut ada Bertolt 0 garis. Lanjut Uri Reis memiliki 6 di bawah mata kiri dan 7 di bawah mata kanan. Lanjut ada Frida Reis 8 di bawah mata kanan dan 7 di bawah mata kiri. Dan ya, apakah sudah semua? Bisa dilihat bahwa semua garis atau titik yang ada pada pewaris Titan sebenarnya tak memiliki makna apapun. Garisnya tidak selalu sama ataupun sinkron untuk bagian kiri dan kanan. Dan bahkan memang tak memiliki arti apapun. Mau cocok logi apapun tak akan sempat. Mau angka 13 yang merupakan kutukan 13 tahun pewaris Titan, ya enggak juga. Kalaupun ada, itu hanya terjadi pada Eren dan Uri saja, yang artinya itu tak adil karena pewaris Titan lainnya memiliki garis acak pada wajahnya. Atau hitungan waktu atau sisa umur pewaris Titan, tidak juga. Bisa dilihat Eren memiliki 6 dan 7 garis, padahal saat itu umur Eren sisa 4 tahun. Sedangkan mau di otak-atik garisnya, jika dijumlahkan jadi 13, jika dihitung 1 jadi 6 dan 7, itu juga angka yang terlalu tinggi dan tak mendekati angka 4 yang merupakan sisa umur Eren. Begitu pula dengan yang lainnya, contohnya Falco yang baru saja mendapatkan kekuatan Titan tapi hanya memiliki 12 garis. Jadi ya, tidak ada maknanya dan artinya. Jadi percuma saja kalian mencari makna dari garis-garis ini. Lalu apa dong tujuan dibuatnya garis tersebut, Min? Tujuan dan fungsinya mungkin sudah admin bahas di video sebelumnya, bahwa ini adalah bekas dari pemakaian Titan mereka setelah mereka berubah menjadi Titan atau setelah memakai Titan. Garis di wajah mereka masih ada saat mereka berada di dalam tubuhnya. Fungsinya adalah untuk menghubungkan tubuh manusia ke tubuh Titannya. Salah satunya adalah dapat mengakses penglihatan yang dilihat oleh mata Titan. Jadi ya, daging-daging inilah yang membuat pewaris Titan dapat melihatnya ya. Jadi sebenarnya ketika pewaris Titan berada di dalam Titannya, yang mereka lihat secara real time itu bukan di depannya atau daging di depannya, tapi mata mereka langsung terhubung ke mata Titannya. Seperti Zeke Yeager yang tiba-tiba mata Titannya ditebas Levi, ia mengalami kebutaan karena memang mata Titannya telah dibutakan. Bisa dibilang saat itu walaupun mata manusia Zeke masih sehat, nyatanya ia mengalami kebutaan saat itu, alias semuanya hitam di matanya karena daging Titannya masih terhubung. Dan inilah moment of truth. Jadi jika kalian sudah paham fungsinya, admin ingin bertanya balik, sejak kapan kalian menyadari bahwa pewaris Titan itu ada garis-garis di bawah matanya? Season 1, Season 2, Season 3, atau Season 4? Mungkin bisa admin tebak, pasti kalian sadarnya di Season 3 kan? Saat lihat wajah Eren ataupun Zeke. Tapi mau tahu faktanya nggak sih? Ternyata selama Season 1,
hal-hal seperti garis-garis itu tak pernah ada loh. Dan di season 1 itu hanya diperlihatkan dua pewaris Titan yang bisa kita ambilkan contoh, yaitu Eren dan Annie. Bukti pertama, saat Eren pertama kali keluar dari tubuh Titannya, dari perubahan pertamanya, tidak ada tuh garis-garis ataupun bintik-bintik guys. Wajah Eren full mulus, no lecet. Bahkan di chapternya pun begitu, yaitu chapter 9. Wajah Eren putih bening. Jadi ya, ini bukan kesalahan studio atau apa, tapi memang begitulah adaptasi dari manganya. Lanjut ke bukti berikutnya, yaitu setelah perubahan Titan kedua Eren, kali ini wajah Eren gak mulus-mulus amat, tapi agak kocak di mana wajah Eren lebih mirip habis kena tampar karena wajahnya hanya terlihat merah di mana-mana. Bahkan tidak ada garis ataupun titik-titik lagi. Lanjut lagi saat perubahan setengah matang. Eren terlihat bahwa Eren kembali lagi dengan wajah putih mulusnya. Dan akhirnya kita sampai ke final episode season 1 atau episode 25, di mana wajah Eren masih sama, yaitu kena stempel warna merah. Dan Annie Leonhardt sendiri sebagai pewaris Titan lainnya, yaitu female Titan, terlihat ketika tubuhnya terekspos. Tidak ada guys garis-garis begituan, apalagi titik. Masih terlihat normal di mana daging-daging masih nempel di kedua sisinya. Bahkan saat jadi kristal, wajah Annie kembali mulus lagi. Nah, barulah di season 2 ini ditunjukin tuh sedikit-sedikit pola garis dan titik yang akan kita kenal nantinya. Dimulai dari Ymir, bahkan Eren. Dan akhirnya garis-garis itu semakin sedikit dan semakin rapi di season 3. Nah, kenapa sih bisa begitu? Terima atau tidak terima, menurut analisa admin Isayama Hajime Sensei sendiri, admin katakan tidak konsisten untuk hal tersebut. Maksudnya adalah garis satu titik di bawah matanya. Mereka itu sebenarnya hanyalah hiasan atau ya dibuat agar keren aja. Dan tanda bahwa kamu adalah pewaris Titan atau tanda kamu setelah menggunakan kekuatan Titan. Dan mungkin kesalahannya Isayama Sensei baru kepikiran itu di season 2 atau 2/5 perjalanan manganya sebelum tamat lah. Jadi ya, itulah jawaban sebenarnya. Hanya sebagai tanda dan bukti aja. Dan mungkin bentukannya dipercantik atau diperbagus aja di season 2 dan disempurnakan di season 3 dan seterusnya. So, nggak usah mikir-mikir terlalu dalam sebenarnya tentang hal ini. Oke, sebelum penutup, admin akan bahas lalu kenapa pewaris Warhammer Titan tidak memiliki garis atau titik di wajahnya. Bahkan terlihat putih mulus begitu. Admin anggap untuk kasus Lara Tybur itu spesial. Mungkin salah satu kemampuan spesial dari pewaris Warhammer Titan. Tapi intinya begini, itu karena Lara tidak berada di dalam tubuh Titannya. Itulah kenapa tidak ada daging Titan yang melekat pada wajahnya. Karena sejatinya Lara tidak ada di sana dan hanya menggunakan sambungan kabel untuk mengendalikan Titannya. Lalu bagaimana dengan Eren di final episode? Dia di dalam Titan, tapi kok dagingnya tidak terhubung, namun masih memiliki bekas. Oke, ini juga pembahasan penting. Jadi seperti admin katakan bahwa tanda, garis, atau titik tersebut sebenarnya hanyalah sebagai simbol bahwa kamu sudah memakai kekuatan Titan ataupun sebagai simbol bahwa kamu adalah pewaris Titan. Kita ambil contoh sederhana yaitu Armin ketika keluar dari kolosal Titannya. Perhatikan ada daging yang terhubung di bawah matanya kan? Tapi di final episode diperlihatkan Armin tak ada daging yang menghubungkan di bawah matanya. Ataupun seperti kasus lain seperti Jauh Titan Porco, Rainer, Pig, dan yang lainnya. Lantas bagaimana penjelasannya? Ternyata jika diperhatikan lagi bahwa memang benar seperti kasus pengguna Titan lainnya, contohnya Zeke Yeager, tanda itu sudah ada bahkan tidak terhubung sama sekali dengan daging. Namun apakah itu berarti teori admin tentang menghubungkan penglihatan itu salah? Enggak juga. Maksudnya admin anggap daging yang ada di dekat wajah mereka itu tetap menghubungkan mereka dengan mata Titannya, termaksud penglihatan ya. Karena hal ini tak 100% salah juga, gara-gara animasi admin yang keluar dari tubuh Titan kayak gitu. Jadi apakah maksudnya tanda itu sudah ada bahkan sejak di dalam tubuh Titan?
Ya, seperti admin jelaskan bahwa tanda ini adalah sebagai simbol di mana kamu adalah pewaris Titan atau setelah menggunakan kekuatan Titan. Tapi setelah melihat fakta ini, maka ini hanya menjadi satu-satunya simbol bahwa kamu adalah pewaris Titan. Dan sekali lagi, kasus Lara Taiber itu berbeda ya, karena dia tidak berada di dalam tubuh Titannya. Berbeda dengan Eren yang ada di dalam tubuh final Titannya, walaupun itu ada di dalam mulutnya yang tidak terhubung daging sama sekali. Ini kasusnya 11-12 sama Reiner loh saat menyelamatkan Falco. Di kepala Reiner bahkan tidak ada daging Titan. Lalu cek aja bagian belakang kepalanya, tidak ada daging sama sekali. Tapi wajahnya sudah ada tanda dan bentukan wajahnya sudah seperti armor Titan. Dan ya, sama persis dengan Eren di final episode kan. Jadi admin menyimpulkan begini, wajah pewaris Titan tidak semua, tapi akan cenderung mengikuti wajah Titannya, seperti armor Titan Reiner dan final Titan Eren. Itulah kenapa di dagu Eren ada dagingnya dan di pipinya ada sedikit lesung. Itu karena mengikuti wajah final Titannya. Nah, kenapa bisa begitu? Karena mereka masih terkonek langsung dengan tubuh Titannya. Jadi Reiner walaupun di kepalanya tidak ada daging tersambung, tapi di bagian bawah dadanya itu terhubung ke tubuh Titannya. Begitu pula dengan Eren, ia masih terhubung langsung dengan tubuh final Titannya dengan lehernya yang panjang itu. Oh ya, tak lupa juga mengikuti wajah Titan juga sudah dilakukan duluan oleh Bertolt Hoover yang meniru wajah kolosal Titannya sendiri. Itulah yang menjawab kenapa Bertolt tak memiliki garis-garis pada wajahnya. So ya, begitulah pembahasan tuntas tentang tanda tersebut ya. Jadi kesimpulan akhirnya ingat ya, ini adalah simbol di mana kamu adalah pewaris Titan. Mau di dalam tubuh Titan maupun setelah menggunakan tubuh Titan. Oke, mungkin itu saja pembahasan pada video kali ini. Jika ada pertanyaan dan masukan, silakan komentar saja di bawah. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.